Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali akan belajar sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rizki yang halal dan baik buat kita, dan senantiasa menjaga dan melindungi kita dari pandemi COVID-19. Ala hadhihi niyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah minggu lalu kita belajar tentang biografi Kanjeng Sunan Kalijogo, hari ini kita akan belajar tentang peran Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang harus kita ketahui adalah Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yang pertama menanamkan nilai-nilai Islam melalui kesenian. Dari jalur seni ini, Kanjeng Sunan Kalijogo menggunakan media wayang dan juga media tembang. Pada era Wali Songo, pertunjukan wayang masih sangat digemari oleh masyarakat, sehingga Kanjeng Sunan Kalijogo memutuskan untuk berdakwah dengan menjadi dalang. Sehingga ketika berdakwah di Jawa Barat, Kanjeng Sunan Kalijogo lebih populer dengan nama Ki Dalang Sida Brangti. Sedangkan ketika beliau berdakwah di Tegal, Kanjeng Sunan Kalijogo dikenal dengan sebutan Ki Dalang Bengkok. Dan di daerah Purbalingga, Kanjeng Sunan Kalijogo dikenal dengan sebutan Ki Dalang Kumendung. Dan di Majapahit sendiri, Kanjeng Sunan Kalijogo dikenal dengan nama Ki Dalang Unihan. Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam berdakwah memanfaatkan pertunjukan tari topeng, barongan, dan juga wayang. Dan bagi masyarakat yang ingin nanggap wayang, maka bayarannya tidak dengan menggunakan uang, tapi cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Dalam menjadikan wayang sebagai media dakwah, Kanjeng Sunan Kalijogo memunculkan tokoh-tokoh kuno seperti Semar, Gareng, Petruk, Bagong, Togok, dan Bilung. Mereka diperankan sebagai punakawan yang mengabdi kepada para kesatria. Sementara di dalam menggunakan tembang sebagai media dakwah, Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan beberapa tembang-tembang, antara lain tembang Rumeksa ing Wengi, Sekar Ageng, Sekar Alit, Tombo Ati, dan Ilir-ilir, yang mungkin hari ini masih sangat populer dan sering kita dengar. Karya dari beberapa karya Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah tembang Ilir-ilir.
Oleh karena itu, saya mengajak dan menugaskan kepada semua anak-anak siswa kelas 6 untuk menghafal dan nanti menyetorkan video lagu Ilir-Ilir. Mari kita bernyanyi bersama menembangkan tembang Ilir-Ilir ini. Lir ilir tandure usumilir sing ijo royo royo tasengguh penganten anyar tasengguh penganten anyar. Cah angun penek no blimbing kui lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kanggo basuh dodo tiro kumitir badah ing pinggir dondo mono jlumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulani mumpung Jember kalangani osura hore. Kanjeng Sunan Kalijogo di antara para anggota Wali Songo yang lain dikenal sebagai wali yang paling luas cakupan bidang dakwahnya dan juga paling besar pengaruhnya di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi sebab selain berdakwah dengan cara berkeliling sebagai dalang, Kanjeng Sunan Kalijogo juga ahli menggubah tembang, memancangan men-men atau menjadi tukang dongeng keliling, juga sebagai penari topeng dan juga memiliki keahlian sebagai desainer pakaian dan merancang alat-alat pertanian serta menjadi penasehat para sultan. Di samping itu, Kanjeng Sunan Kalijogo juga mengamalkan tarikat Satoriyah dari Kanjeng Sunan Bonang dan juga mengamalkan tarikat Akmaliyah yang merupakan ajaran dari Syekh Siti Jenar. Dalam menjadikan wayang sebagai media dakwah, para wali songo mereformasi seni pertunjukan wayang berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Kesepakatan-kesepakatan itu antara lain, pertama, seni wayang perlu diteruskan dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kesepakatan kedua, wayang yang berbentuk arca harus dirubah. Yang ketiga, merubah cerita para dewa menjadi cerita yang mengandung nilai-nilai keislaman. Dan yang keempat adalah cerita wayang harus mengajarkan tentang iman kepada Allah, mengajarkan tentang tata cara beribadah, akhlak dan juga sopan santun. Dan kesepakatan yang kelima, pagelaran wayang diselenggarakan dengan mengedepankan sopan santun dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Peranan yang kedua dari Kanjeng Sunan Kalijogo adalah mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Kanjeng Sunan Kalijogo di dalam berdakwah lebih menitik beratkan pada pendekatan budaya, baik melalui wayang, tembang, ataupun akulturasi arsitektur bangunan-bangunan masjid. Hal itu dapat kita lihat dan buktikan dalam proses pembangunan Masjid Agung Demak yang melibatkan para wali songo.
di mana arsitektur Masjid Demak berupa atap tumpang berbentuk limas dan bersusun tiga adalah bukti akulturasi arsitektur Islam dan Hindu-Buddha sebagai kearifan lokal dalam mempertahankan kebudayaan Nusantara. Sikap-sikap positif dalam pribadi Kanjeng Sunan Kalijogo yang pertama adalah beliau adalah orang yang tekun, orang yang istiqomah di dalam mensyiarkan agama Islam. Beliau istiqomah berkeliling, berdakwah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat. Dan Kanjeng Sunan Kalijogo juga adalah orang yang toleran di dalam menyebarkan agama Islam. Beliau di dalam menyebarkan, di dalam berdakwah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, selalu menghargai keyakinan-keyakinan dari masyarakat atau orang lain dan tidak pernah memaksakan orang lain untuk ikut ajaran-ajaran Islam yang beliau sampaikan. Yang kedua, sikap positif dari Kanjeng Sunan Kalijogo adalah beliau adalah seniman kreatif, banyak ide dan gagasan. Jadi dalam hal dunia pewayangan beliau sangat ahli dalam pewayangan. Dalam hal budaya beliau juga berhasil mengubah beberapa tembang-tembang yang sampai hari ini bisa kita nikmati. Dan begitu juga beliau adalah seorang desainer pakaian yang menghasilkan baju koko sebagai salah satu peninggalan yang hari ini masih bisa kita pakai. Kanjeng Sunan Kalijogo ini adalah merupakan tokoh yang berusia lanjut. Di antara para wali songo mungkin Kanjeng Sunan Kalijogo adalah tokoh yang umurnya paling panjang. Beliau mengalami 4 masa perpindahan pusat pemerintahan atau kekuasaan dari era kerajaan Majapahit, berpindah ke Kesultanan Demak, berpindah ke Kesultanan Pajang, sampai kemudian berdirinya Kesultanan Mataram. Kanjeng Sunan Kalijogo dianggap sebagai pelindung sekaligus penasehat dari Raja-Raja Mataram. Kanjeng Sunan Kalijogo wafat dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Kota Demak, Jawa Tengah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semua, kepada kalian, untuk bisa meraih cita-citanya sehingga kelak kalian akan menjadi orang-orang yang bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua dan keluarga-keluarga kalian. Ala hadhihi niyyah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.